Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Karena kebajikan. akan ada diskusi-diskusi Merdeka. seru selanjutnya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Terima kasih buat narasumber yang berkenan hadir dalam diskusi kita dalam seri ketiga yang bertema sosiosentrisme dan teosentrisme, perbandingan pemikiran Bung Karno dan Hatta tentang Pancasila. Diskusi ini sudah seri ketiga, dari yang kedua kemarin mengangkat tema peran Mr. Supomo dan Yamin begitu. Hari ini kemudian kita akan mengupas tentang perbandingan pemikiran Hatta dan Bung Karno. Saya kira sholawat serta salam kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Sebelumnya saya akan bacakan tata tertib dari diskusi kita kali ini. Yang pertama, diskusi kita ini sebetulnya kita mulai dari pukul 19.30 tadi, tapi karena masih sedikit partisipan, maka kita undur menjadi jam 8 kita mulai, tapi kita upayakan akan tetap selesai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kalaupun kita molor, kita akan toleransi sedikit begitu waktunya, supaya tidak akan berpanjang lebar. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk pembicara untuk memaparkan materinya, kemudian kita teruskan dengan tanya jawab seperti biasa. Kemudian partisipan dilarang menyalakan mikrofon kecuali diizinkan oleh moderator ketika waktu tanya jawab. Kemudian dalam sesi diskusi, bagi yang mau bertanya bisa melambaikan tangan atau mengisi kolom chat. Jadi demikian tata tertib yang kita sampaikan dalam diskusi ini. Kita akan mengupas tentang pemikiran Bung Hatta, kita komparasikan dengan pemikiran Bung Karno tentu saja ya, yang sebelumnya kita sudah bahas tentang Yamin dan Mr. Supomo begitu. Kalau peran Bung Karno saya kira sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Beberapa seri sebelumnya juga sudah membahas tentang Bung Karno ya, dan disandingkan dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa yang lain seperti Yamin dan Supomo. Kali ini dengan Hatta, saya kira Bung Karno saya kira sudah kita tidak ragukan lagi perannya dalam menggagas Pancasila. Kita pahami dinamika pada waktu itu, saya kira sangat luar biasa barangkali, karena ada pendiskusian yang luar biasa antar para tokoh pendiri bangsa. Bung Karno yang saya kira sangat luar biasa, mampu mensintesiskan berbagai pendapat yang waktu itu muncul begitu ya. Dan Bung Karno saya kira tokoh pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara menjadi filosofi negara begitu, yang kemudian kita kenal dengan filosofi Grundslag begitu ya. Terkait dengan Hatta, saya kira nanti pembicara kita akan menjelaskan panjang lebar tentang Hatta dan kemudian dikomparasikan dengan pemikiran
Bung Karno terkait dengan Pancasila, saya kira begitu. Selanjutnya barangkali kita mintakan waktu narasumber untuk memaparkan materinya. Kita persilahkan Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Suara saya kedengaran ya Mas ya? Clear ya? Kedengaran Mas. Oke, ya. Baik, malam ini adalah diskusi ketiga, forum diskusi pendiri bangsa yang secara khusus memang mengupas pemikiran para pendiri bangsa, terutama tentang dasar negara dan Pancasila. Pada malam hari ini kita akan mengkaji pemikiran dua tokoh utama di dalam perumusan Pancasila, yakni pertama Bung Karno, yang kedua Bung Hatta ya. Bung Karno seperti kita tahu adalah penggali dari filsafat dasar Pancasila atau filosofis Grundslag yang kemudian menjadi bahan utama bagi perumusan Grundnorm atau norma dasar negara. Tetapi kemudian yang kedua, Bung Hatta juga memiliki andil besar bagi formulasi atau reformulasi rumusan Pancasila menuju Pancasila yang resmi ya. Sehingga kemudian Bung Hatta ternyata juga memiliki pemikiran yang spesifik tentang Pancasila, terutama dalam konteks perumusan Pancasila resmi. Ya, Bung Hatta merumuskan atau menjelaskan konseptualisasi dari sila-sila Pancasila itu di dalam buku beliau yang terkenal ya, buku yang tipis tetapi sangat padat isinya, yakni Pengertian Pancasila ya. Ini buku yang terbit tahun 1977 ya. Nah, malam hari ini kita akan mengkomparasikan dua pemikiran Dwi Tunggal ini ya, sehingga kemudian kita bisa menemukan apa yang kita sebut sebagai akar filosofis dari Pancasila yang menurut saya sejak Orde Baru itu telah dihapus ya, telah dikeringkan gitu, telah disingkirkan ya, melalui pertama tentu proyek desoekarnoisasi ya, yang terutama menggunakan pemikiran Mr. Supomo sebagai konsepsi dasar bagi perumusan P4 ya, atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, memang satu saat kita perlu mengkaji juga komparasi antara pemikiran Soekarno dan pemikiran Supomo, karena Supomo ini ternyata pada era Orde Baru digunakan sebagai counter counter discourse atau counter konseptual ya, counter konseptual atas pemikiran Soekarno gitu. Seperti kita tahu P4 yang kita kenal sebagai katakanlah Pancasilanya Orde Baru itu memang didasarkan pada pemikiran Supomo tentang negara integralistik ya, sehingga kemudian P4 itu merupakan konsepsi Pancasila sebagai ideologi integralistik ya. Ideologi integralistik itu artinya ideologi yang ingin menyatukan antara negara dengan masyarakat, sehingga kemudian tidak ada pemisahan antara rakyat dan negara, sehingga artinya apa? Artinya ya rakyat adalah negara, negara adalah rakyat. Oleh karena itu tidak perlu ada perlindungan, misalnya perlindungan terhadap rakyat, karena nggak mungkin rakyat itu atau negara itu melukai atau menindas rakyat ya. Nah, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti satu saat Mas Sukron kita akan mendiskusikan itu ya. Tetapi pada malam hari ini kita akan ngobrolin pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta tentang Pancasila ya. Saya di dalam pengkajian tentang pemikiran Pancasila menemukan satu istilah yang sangat pas untuk menggambarkan terutama pemikiran Bung Karno tentang Pancasila,
yang saya sebut sebagai perspektif sosiosentris ya, atau sosiosentrisme. Suaranya nggak kedengeran. Ya. Oke, lanjut ya. Iya Mas, ya Mas. Gangguan teknologi. Ya. Jadi pada malam hari ini saya untuk pertama kali ini di forum publik ilmiah ya, semi ilmiah, menawarkan pembacaan saya yang mungkin belum dirumuskan oleh orang lain terhadap pemikiran Soekarno, yang saya istilahkan atau saya wakili dengan istilah sosiosentrisme. Jadi Bung Karno di dalam pemikiran Pancasila-nya ini menawarkan suatu perspektif sosiosentris atas dasar negara, atas idealitas kenegaraan dan politik dan kebangsaan kita. Sedangkan Bung Hatta karena berpijak pada rumusan Pancasila yang resmi, di mana ketuhanan menjadi sila pertama, maka lebih cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat sosiosentris. Apa itu teosentris ya? Jadi apa itu sosiosentrisme di dalam pemikiran Soekarno dan apa itu teosentrisme di dalam pemahaman Bung Hatta tentang Pancasila? Nah, tema itulah yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, tetapi saya tidak akan menggunakan pendekatan komparatif secara langsung ya. Saya akan memulai dengan pemikiran Bung Karno dulu, baru kemudian kita akan mengupas pemikiran Bung Hatta yang ternyata di dalam buku beliau, di dalam paparan awal beliau, Bung Hatta mencoba untuk menjelaskan pemikiran Bung Karno yang selama ini disalahpahami oleh banyak orang gitu. Jadi Bung Hatta ini memang sebagai sahabat karib dari Bung Karno ini sangat setia ya, sangat peduli ya dengan pemikiran karibnya ini, sehingga beliau berusaha untuk menjelaskan apa sih sebenarnya maksud Bung Karno di dalam rumusan Pancasila 1 Juninya itu. Baik, mohon izin ya Mas Supron ya. Nah, jadi pertama kita akan mendiskusikan pemikiran Pancasila Bung Karno ya, karena di dua pertemuan yang sebelumnya kita belum membahas secara detail pokok-pokok pikiran dari Bung Karno tentang Pancasila ya. Di dalam pertemuan pertama kita baru membahas genealogi dari pemikiran Bung Karno yang menjadi akar bagi gagasannya tentang Pancasila. Jadi kita ke belakang begitu. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas konstruksi berpikir ya dari pidato 1 Juninya sebagai inti dari pemikiran Pancasilanya. Nah, tetapi terlebih dahulu saya akan mengantar diskusi kita untuk memasuki prinsip-prinsip pidato 1 Juni itu ya di dalam berbagai kesalahpahaman masyarakat ya terhadap pemikiran Pancasila Bung Karno ya. Materinya sudah bisa terlihat ya, Mas? Ya. Baik, jadi selama ini terjadi berbagai kesalahpahaman terhadap pemikiran Pancasila Bung Karno ya. Kalau kita petakan ada 3 kesalahpahaman yang mendasar ya. Yang pertama yang bersifat historis ya, yang hanya menempatkan Bung Karno sebagai pengusul nama Pancasila gitu. Nah, ini memang menjadi bagian dari upaya desoekarnoisasi Pancasila yang dilakukan oleh Orde Baru ya, yang membatasi peran Bung Karno hanya sebagai pengusul nama Pancasila. Ya, sedangkan menurut mereka ya, menurut proyek desoekarnoisasi ini, gagasan tentang
sila-sila, ya, konten tematik dari sila-sila, konten normatif dari sila-sila, konten konseptual, ide-ide dari sila-sila di dalam Pancasila Bung Karno itu berapa hari itu ya? Beberapa hari sebelumnya sudah diusulkan oleh terutama Muhammad Yamin. Ya. Hal ini didasarkan pada usulan Muhammad Yamin ya tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang beliau lampirkan di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar yang merupakan penerbitan risalah BPUPK PPKI yang diterbitkan dan ditulis oleh Muhammad Yamin pada tahun 59 ya dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan gitu. Jadi upaya untuk membatasi peran Soekarno hanya sebagai pengusul nama Pancasila karena menurut naskah persiapan Undang-Undang Dasar ini Muhammad Yamin telah mengusulkan 5 sila Pancasila di dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, hal ini sebagaimana kita diskusikan di diskusi sebelumnya ya di materi kedua, hal ini kemudian di counter oleh beberapa sarjana ya, misalnya Abi Kusuma, lalu kemudian mengkomparasikan, membandingkan antara naskah persiapan Undang-Undang Dasar karya Muhammad Yamin yang di dalamnya berisi lampiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalam lampiran itu tertulis sila-sila Pancasila 99% mirip dengan rumusan Pancasila yang resmi ya. Abi Kusuma membandingkan naskah itu dengan risalah atau notulasi otentik yang asli ya, risalah otentik BPUPK yang tersimpan di Museum ANRI gitu ya, yang merupakan arsip dari AK Pringgodikdo dan AG Pringgodikdo ya. Jadi ada 2 notulen, ada 2 notulasi sidang BPUPK yang asli yang dipegang oleh 2 kakak adik Pringgodikdo. Nah, setelah Pak Abi Kusuma mengkomparasikan nih ya antara risalah naskah persiapannya Muhammad Yamin dengan risalah otentik dari notulen BPUPK ini, didapatilah bahwa lampiran Undang-Undang Dasar yang diimbuhkan oleh Muhammad Yamin itu ternyata hoax gitu. Ternyata di dalam notulasi yang asli itu Muhammad Yamin ya di dalam pidato tanggal 29 Mei itu tidak melampirkan rancangan pembukaan yang di dalamnya terdapat 5 sila yang 99% sangat mirip dengan rumusan Pancasila resmi gitu. Nah, demikian juga Bung Hatta ya dalam konteks pemikiran atau pandangan Bung Hatta juga tahun 71 sudah menekankan itu. Kalau kita baca di dalam memoir Bung Hatta ya, memoir Bung Hatta, beliau secara tegas bahkan langsung menceritakan detail kronologi dari lampiran Muhammad Yamin itu yang menurut Bung Hatta ternyata merupakan draft dari Piagam Jakarta ya yang dimintakan oleh panitia 9 untuk ditulis oleh Muhammad Yamin gitu. Jadi Bung Hatta cerita seperti ini ketika diundang oleh Pak Harto ya sebagai panitia 5, Bung Hatta menyatakan, oh itu lampiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang ada di buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar itu adalah draft dari Piagam Jakarta yang kita mintakan Pak Yamin untuk menulis draft itu, tetapi karena draft itu kepanjangan, maka kami tolak Pak gitu. Maka kami tolak Pak gitu. Karena kepanjangan kami tolak, lalu kemudian Piagam Jakarta kita susun bareng-bareng gitu. Kita susun secara kolektif oleh 9 anggota panitia 9 itu. Jadi bukan hanya oleh Muhammad Yamin saja. Oh, ternyata draft Piagam Jakarta yang kepanjangan yang kami tolak itu masih disimpan oleh Pak Yamin dan kemudian diterbitkan pada tahun 59 dan diakui sebagai lampiran yang beliau usulkan pada tahun 45 gitu. Itu Mas Sukron. Ceritanya itu gitu.
Nah, tetapi berdasarkan berbagai hoax itulah ya selama Orde Baru ya bahkan sampai sekarang ya masih saja ada informasi yang menyatakan bahwa Bung Karno hanyalah pengusul nama Pancasila. Kenapa? Karena Pak Yamin pada tanggal 29 Mei 45 itu sudah terlebih dahulu mengusulkan sila-sila Pancasila. Tidak berhenti di situ, ya, tidak berhenti menyatakan bahwa Bung Karno hanya mengusulkan nama Pancasila, ya, dalam konteks itu juga rezim pengetahuan Orde Baru itu juga merelatifkan usul nama Pancasila itu. Kenapa? Karena nama Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu pada abad ke-14 gitu kan, tahun 1300 sekian, itu sudah ditulis, sudah diusulkan oleh dua penulis, dua pujangga Nusantara, yakni Empu Prapanca di dalam Negara Kertagama dan Empu Tantular di dalam Sutasoma. Jadi di dalam dua kitab itu Pancasila itu sudah ditulis, ya, sudah sudah dicetuskan, ya, sebagai bagian dari 5 sila Buddhisme kan gitu kan. Nah, kalau kita cek memang betul, ya. Jadi mungkin satu saat saya akan sampaikan dokumennya, ya. Memang Empu Prapanca dan Empu Tantular itu di dalam 2-3 baitnya memang sudah menulis, ya, Pancasila sebagai bagian dari tradisi keagamaan para raja Majapahit gitu. Jadi misalnya di situ ada satu kalimat yang menyatakan para raja itu taat terhadap Pancasila gitu, atau para kesatria kalau ingin menjadi raja maka harus mengamalkan Pancasila. Pancasila yang dimaksud oleh Empu Tantular dan Empu Prapanca itu apa? Ya 5 sila etika keagamaan Buddhisme, ya kan? Ya mau 5 itulah, ya, tidak maling, tidak berbohong, tidak membunuh, ya, dan menjaga diri dari menjaga diri dari mabuk atau kesadaran yang menghilangkan kesadaran seorang bodhisatwa gitu kalau di dalam konteks Buddhisme gitu. Jadi artinya apa? Ketika Soekarno mengusulkan Pancasila di dalam pidato 1 Juninya itu, ternyata nama Pancasila sendiri itu juga bukan asli karya Bung Karno. Pancasila sudah ada pada abad 14. Sehingga kemudian ya peran Soekarno sangat tipis sekali. Gitu. Nah, ini adalah kesalahpahaman pertama, ya, yang selama ini disebarluaskan di dalam berbagai peranata pengetahuan, terutama di dalam buku-buku sejarah, ya, buku-buku Pancasila, ya, dan juga berbagai statement politisi, ya, yang kontra terhadap kekuatan politik nasionalis. Yang pertama, yang kedua juga misalnya ada kesalahpahaman yang menyatakan bahwa Bung Karno telah menempatkan ketuhanan di pantat, ya kan? Kita tahu siapa yang memiliki pandangan seperti ini, ya kan? Nah, kenapa? Karena ketuhanan di dalam Pancasila Bung Karno itu ditempatkan sebagai sila kelima, bukan sila pertama, sebagaimana Pancasila resmi. Apalagi sila pertama itu lalu diimbuhi oleh kewajiban dengan menjalankan syariah Islam, sehingga kemudian Pancasila dalam konteks Piagam Jakarta itu keparipurnaannya itu, ya, kalau bahasa pesantren ini murokab gitu, Mas Sukron, ya. Murokab itu artinya bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini juga dijelaskan oleh Bung Hatta, Mas Sukron. Ya, ini juga dijelaskan oleh Bung Hatta. Jadi pandangan ini kan disampaikan oleh Muhammad Rizik Syihab, ya, Habib Rizik, ya, yang menyatakan bahwa Bung Karno telah mempantatkan sila ketuhanan. Nah, Bung Hatta, ya, di dalam pengertian Pancasila itu menjelaskan apa maksud dari penempatan ketuhanan sebagai sila kelima di dalam ide Pancasila 1 Juni. Ya. Menurut Bung Hatta, saya langsung ke
slide-nya ya. Bisa dilihat Mas Sukron? Bisa. Bung Bisa, Hatta Mas. dan Pancasila ya. Iya. Ya. Nah, menurut Bung Hatta ya, Bung Karno itu memiliki ya, atau ide Pancasila Bung Karno pada 1 Juni itu memiliki 2 dimensi di dalam the body of knowledge-nya gitu. Yang pertama adalah dimensi etis ya. Yang kedua dimensi politik. Dimensi etis ini adalah dimensi yang menjadi dasar, ya, yang mendasari dimensi politik. Gitu. Apa itu? Ketuhanan. Jadi menurut Bung Hatta, ini pembacaan Bung Hatta ya, ini pembacaan Bung Hatta. Menurut Bung Hatta, ya Bung Karno telah menempatkan ketuhanan itu sebagai dimensi etis dari dimensi politik yang ada di atasnya. Dimensi politik di dalam Pancasila 1 Juni itu apa? Kebangsaan, kemanusiaan, ya kan, demokrasi dan kesejahteraan sosial. Ini adalah dimensi politik dari Pancasila yang dibangun di atas landasan etis, moralitas ketuhanan. Gitu. Sehingga kemudian salah besar kalau misalnya ada pandangan yang menyatakan bahwa dengan menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, Bung Karno telah meremehkan ketuhanan. Gitu ya. Justru sebaliknya, kata Bung Hatta, Bung Karno menjadikan ketuhanan itu sebagai dimensi etis. Dimensi etis itu artinya apa? Artinya adalah ya kebangsaan itu harus diamalkan berdasarkan etika ketuhanan, kan gitu kan? Kemanusiaan itu diamalkan harus berdasarkan etika ketuhanan. Demokrasi itu diamalkan melalui etika ketuhanan. Kesejahteraan sosial itu diamalkan melalui etika ketuhanan. Jadi ini upaya dari seorang sahabat ya untuk menjelaskan pemikiran sahabatnya yang banyak disalahpahami, terutama kalau dalam era itu kan banyak disalahpahami oleh kekuatan kelompok Islam ya yang tergabung di dalam Masyumi gitu, yang menghukumi, ya, menghakimi Pancasila Soekarno itu sebagai Pancasila yang sekuler. Ya. Kalau kita lihat di dalam sidang konstituante, ya kita menemukan pandangan misalnya Muhammad Nasir ya yang menyatakan bahwa pertama ketuhanan Bung Karno ini ketuhanan yang sosiologis, gitu, bukan ketuhanan yang teologis. Ketuhanan sosiologis itu artinya ketuhanan sebagai fakta yang secara faktual berbeda-beda kan gitu kan, yang secara faktual berbeda-beda. Memang masuk akal ya, karena memang kemudian kalau kita mengacu kepada pidato 1 Juni, penjelasan Bung Karno ya, terutama memang berusaha untuk mengafirmasi, mengamini realitas teologi, realitas agama, realitas cara bertuhan yang majemuk kan gitu kan. Melalui apa yang beliau sebut sebagai pengamalan ketuhanan secara berkebudayaan, pengamalan ketuhanan secara beradab, secara toleran dan saling hormat menghormati. Nah, tetapi menurut Pak Nasir, ya pandangan ketuhanan yang seperti ini tidak bersifat teologis, tidak memiliki ikatan-ikatan teologis ya yang membuat manusia atau umat beragama itu tunduk kepadanya gitu. Hal ini berbeda misalnya dengan katakanlah ketuhanan menurut Islam, ya kan, ketuhanan menurut Kristen, ketuhanan menurut Hindu, menurut Katolik yang bersifat teologis yang tentunya ditaati oleh masing-masing pemeluknya. Nah, ketuhanan di dalam pemikiran Pancasila Soekarno menurut Pak Nasir ini bersifat sosiologis, tidak memiliki dimensi teologis gitu, apalagi dengan posisinya sebagai sila kelima. Oleh karena itu menurut Pak Nasir, Pancasila ini secara substansial bersifat ladiniyah, bersifat sekuler. Ya, hanya tak lebih dari sebuah kertas kosong yang bisa diisi oleh siapapun, termasuk PKI kan gitu kata Pak Nasir kan, termasuk kelompok yang anti terhadap ketuhanan dan sebagainya. Nah, tetapi kesalahpahaman ini kemudian diluruskan oleh Bung Hatta dengan menjelaskan 2 dimensi itu. Kesalahpahaman ini juga pernah diluruskan oleh Romo
Nikolaus Driarkara ya, yang pada tahun 60-an itu menulis sebuah makalah berjudul Pancasila dan Religi yang juga menjelaskan maksud dari Bung Karno gitu, Mas. Menurut Romo Driarkara ya, tidak beda jauh dengan penjelasan Bung Hatta yang menyatakan bahwa sudah tepat dalam konteks pemikiran Bung Karno, ya ini dalam konteks pemikiran Bung Karno, ya ketika menempatkan ketuhanan itu sebagai dasar, sebagai dimensi etis bagi dimensi politik dari nilai-nilai Pancasila yang berada di atasnya itu, kata Romo Driarkara. Kenapa? Karena di dalam konteks negara modern, ya, bukan negara agama, ya, bukan teokrasi, gitu. Dalam konteks negara modern, ketuhanan bukanlah karya langsung dari negara. Apa itu? Lalu apa itu karya langsung dari negara? Kata Romo Driarkara, karya langsung dari negara modern, negara bangsa adalah pertama nasionalisme, kemanusiaan atau humanisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi negara modern kita dirikan itu untuk apa? Untuk mewujudkan nilai-nilai politik itu. Gitu. Jadi, tidak untuk terutama mewujudkan apa yang kita sebut sebagai hukum Tuhan. Ya. Makanya kalau ada gagasan tentang Allah kerasi, ya Allah kerasi ini Mas Sukron ini. Ya, Sayyid Qutb punya gagasan tentang Allah kerasi, ya, yang merujuk kepada kedaulatan Tuhan atau hakimiyatullah. Gitu ya. Ya mungkin dalam konteks negara agama atau negara Islam yang secara sosiologis memang memenuhi syarat itu oke-oke saja kan. Tetapi dalam konteks bangsa majemuk yang menjadi kondisio sine qua non bagi pendirian negara bangsa, maka ketuhanan bukanlah karya langsung. Ya, karya langsung dari negara majemuk itu adalah nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Gitu. Ini adalah kesalahpahaman kedua terhadap pemikiran Bung Karno ya. Kesalahpahaman ketiga adalah yang sering dinyatakan, yang sering kita dengar ya, bahwa Pancasila Soekarno ini berbeda dengan Pancasila yang resmi. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Menurut saya tidak ada bedanya. Ya, bedanya adalah urut-urutan silanya saja ya, tetapi tema-tema, konsep-konsep, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila resmi itu ya secara substansial copy paste atas konsep awal dari Soekarno. Gitu. Kalau kemudian kita lihat juga peran dari Bung Karno ya sejak sebagai pengusul ide-ide Pancasila, lalu kemudian sebagai ketua Panitia 9 dan terakhir sebagai ketua PPKI, ini menunjukkan posisi Bung Karno sebagai tokoh yang berhasil mengawal idenya menjadi konsensus bersama kan gitu kan. Jadi itulah yang terjadi gitu. Perumusan Pancasila ini adalah keberhasilan seorang Soekarno untuk mengawal ide pribadinya, dikawal betul begitu ya, sehingga menjadi konsensus bersama. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita dakwahkan ya, kita siarkan ya. Sebagai anak-anak ideologi Soekarno ini perlu mensiarkan ini. Nah, lalu yang kedua, kita masuk ke sini dulu ya. Ke dalam pokok-pokok pemikiran Pancasila 1 Juni Bung Karno ya, Mas Sukron ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, terdapat beberapa prinsip dari 5 sila Pancasila 1 Juni ini ya, yang secara substansial sebenarnya tidak berubah ya ketika menjadi Pancasila yang resmi. Yang pertama adalah kebangsaan ya. Apa yang dimaksud dengan kebangsaan di dalam pemikiran Soekarno ya? Kebangsaan adalah ideologi politik negara bangsa ya, yang mengutamakan persatuan dalam masyarakat majemuk yang mengalami kesamaan nasib dan memiliki kehendak bersatu kan gitu kan.
Jadi ini kan berangkat dari pembacaan Soekarno terhadap Ernest Renan, ya, Otto Bauer, ya, yang mendefinisikan bangsa sebagai kehendak untuk bersatu yang dilatari oleh kesamaan nasib dan karakter, kan gitu kan. Pada awalnya kita sebagai masyarakat bangsa Nusantara ini bersifat majemuk, ya, tetapi kemajemukan itu, perbedaan itu lalu disatukan oleh dua hal. Yang pertama adalah persamaan nasib sebagai masyarakat yang terjajah, gitu ya. Lalu yang kedua disatukan oleh kehendak untuk merdeka, mendirikan sebuah bangsa merdeka yang tentunya bersatu, kan gitu kan. Kenapa bersatu? Karena kalau nggak bersatu ya kita tidak akan bisa mendirikan rumah bersama, kan gitu kan. Gitu. Nah, ini adalah kebangsaan. Jadi memang kenapa lalu Bung Karno menempatkan kebangsaan sebagai sila pertama? Karena inilah yang merupakan nilai utama di dalam upaya kita untuk mendirikan negara, gitu loh Mas. Untuk mendirikan negara gitu. Kita ini kan ingin mendirikan negara nih. Ini nilai utamanya ini apa gitu? Ya kebangsaan. Gitu. Kenapa? Karena masyarakat majemuk. Kita ini masyarakat majemuk. Gitu. Kalau misalnya nilai utamanya adalah misalnya ketuhanan, ya, dalam konstruksi pemikiran Bung Karno mungkin akan melahirkan beragam konsep ketuhanan, kan gitu kan, akan melahirkan beragam teologi, akan melahirkan beragam ideologi keagamaan yang berbeda-beda, sehingga kemudian ketuhanan itu bukan atau tidak bisa menjadi prinsip pemersatu, kan gitu. Ketuhanan tidak bisa menjadi prinsip pemersatu bagi upaya pendirian negara yang tujuan awalnya adalah untuk mempersatukan, kan gitu kan. Itu adalah apa raison d'être kenapa kemudian kebangsaan menjadi sila pertama gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, memang sejak awal Soekarno ini seorang ideolog nasionalisme modern Indonesia, ya, yang juga tadi berangkat dari satu pemikiran, ya, satu refleksi beliau atas realitas terutama pergerakan nasional di Indonesia, ya, dalam rangka mengusir penjajahan. Apa realitas itu? Realitas itu adalah segregasi ideologis, ya, segregasi ideologi, segregasi politik, ya, karena banyak pergerakan nasional yang berangkat dari primordialisme, ya, baik primordialisme etnis maupun primordialisme keagamaan, sehingga kemudian yang dibutuhkan adalah persatuan. Jadi artinya apa? Kenapa kebangsaan menjadi sila pertama? Karena yang paling penting di dalam pendirian negara bersama ini adalah persatuan. Lalu yang kedua, internasionalisme, ya. Jadi internasionalisme atau perikemanusiaan ini merupakan prinsip kebangsaan yang non chauvinistik, ya. Artinya kebangsaan yang tidak egoistik, ya, yang tidak hanya menomorsatukan bangsanya lalu kemudian menjadi perilaku atau praktek yang imperialistik gitu, ya. Chauvinisme itu kan melahirkan imperialisme dan kolonialisme, ya, dan membangun solidaritas kemerdekaan internasional dalam rangka pemulihan martabat kemanusiaan universal. Jadi Mas Sukron, di dalam sila kedua ini memang ada dua nilai, ya, yang pada satu sisi bisa kita pilah, Mas, tetapi pada saat bersamaan merupakan kesatuan gitu. Nah, dua hal yang kita pilah adalah internasionalisme dan perikemanusiaan, Mas. Jadi internasionalisme di dalam pemikiran Soekarno ini memang terutama merujuk kepada kebutuhan Indonesia untuk terlibat di dalam kekuatan pan-Asiatisme, gitu, pan-Asiatisme. Jadi Bung Karno tahun 27, ya, kalau nggak salah, beliau menulis artikel, ya, yang dibukukan di bawah bendera revolusi itu, ya, yang bertajuk Indonesianisme dan pan-Asiatisme, gitu. Jadi
kata bagi Bung Karno ya, karena menurut Bung Karno kolonialisme yang ada di Indonesia ini adalah imperialisme gitu ya. Bukan hanya kolonialisme Belanda, tetapi juga kolonialisme Belanda itu ya Bung Karno gambarkan sebagai rahwana yang memiliki 10 kepala ya dosomuko gitu. Jadi kolonialisme Belanda ya, Belanda itu di dalam tubuh rahwana itu menjadi bagian dari tubuh dari rahwananya. Tetapi rahwana yang berkepala 10 itu Mas, itu memiliki 10 kepala Mas, kata Bung Karno ya. Kolonialisme Belanda itu yang berbentuk rahwana itu memiliki 10 kepala. Ada kepala Inggris, ada kepala Amerika, ya, ada kepala Prancis gitu. Yang artinya apa? Kepala-kepala itu telah memberikan modal gitu ya. Sumbangsih modal bagi kapitalisme Belanda yang menjajah Indonesia. Jadi artinya apa? Kolonialisme Belanda yang ada di Indonesia ini merupakan bagian dari kehadiran kolonialisme bangsa-bangsa Eropa atas Asia. Nah, oleh karena itu ya perlawanan terhadap imperialisme negara-negara Eropa ini, kulit putih ini, kata Bung Karno, itu harus dilaksanakan secara kolektif oleh negara-negara Asia. Sehingga kemudian beliau menggagas pan-Asiatisme. Ya, kalau misalnya Jamaluddin Al-Afghani, kata Bung Karno, menggagas pan-Islamisme ya, yang bersifat universal, internasional, maka kata Bung Karno, kita harus menggagas pan-Asiatisme. Dalam konteks inilah kita bisa memahami kenapa Bung Karno mau berkolaborasi dengan Jepang gitu dalam rangka meraih kemerdekaan, karena menurut Bung Karno Jepang ini menjadi bagian dari kekuatan Asia. Ini adalah konstruk berpikir dari internasionalisme. Nah, tetapi kemudian di dalam internasionalisme yang bersifat politik ini ya termuat nilai-nilai universal yang mengacu kepada humanisme gitu. Jadi apa yang diperjuangkan di dalam politik internasionalis yang lintas bangsa ini ya, yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi substansi dari internasionalisme ya dari solidaritas antar bangsa ini apa? Adalah nilai-nilai kemanusiaan gitu. Karena Bung Karno memang seorang pengikut Mahatma Gandhi ya di dalam hal ini ya. Gandhi kemudian menyatakan bahwa my nationalism is humanity kan gitu kan. Kebangsaanku adalah kemanusiaan. Jadi yang kita bela dari kebangsaan ini apa? Ya manusia. Yang kita bela dari internasionalisme itu apa? Universalisme kemanusiaan. Jadi inilah kenapa kemudian Bung Karno menjelaskan atau memasukkan perikemanusiaan menjadi bagian dari internasionalisme. Dan inilah yang membuat Panitia 9 lalu secara khusus mengangkat kemanusiaan ya sebagai sila kedua, karena kemanusiaan itu merupakan substansi dari internasionalisme. Tetapi oleh intelektual Orde Baru, ya internasionalisme ini berusaha untuk dipinggirkan ya, karena menurut mereka gagasan Soekarno tentang internasionalisme ini dekat-dekat dengan komunisme gitu. Komunisme internasional, komuniteren ya. Ini penafsiran mereka ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi kan. Jadi sila ini berisi konsepsi dasar tentang mekanisme pengambilan keputusan politik atau negara yang menggunakan musyawarah demi mufakat. Ya, semua golongan bebas menyalurkan aspirasi melalui musyawarah di dalam parlemen ini. Jadi ini lanjutan berpikirnya kan seperti itu kan. Karena negara yang kita dirikan adalah negara nasional, negara satu untuk semua, semua untuk satu gitu. Begitu kata Bung Karno kan. Ini negara gotong royong gitu, negara bareng-bareng, maka mekanisme perumusan kebijakan, mekanisme perumusan undang-undang, mekanisme perumusan semua hal di dalam negara bareng-bareng ini harus kita lakukan melalui
musyawarah kan gitu. Nah, musyawarah ini di dalam konteks negara modern menjadi bagian dari prosedur demokrasi kan gitu kan. Sehingga kemudian Bung Karno memberikan kepastian hukum terutama bagi kelompok Islam ya, dengan menyatakan bahwa kelompok Islam, kaum Islam kalau ingin merumuskan hukum Tuhan ya, hukum Islam ya, mari perjuangkan melalui parlemen gitu. Jadi demokrasi atau musyawarah mufakat ini merupakan mekanisme politik dari negara nasional atau negara kebangsaan. Ada informasi yang menarik dari Cak Nur ya, yang menyatakan bahwa sila kerakyatan di dalam Pancasila yang resmi itu redaksinya mendapatkan inspirasi dari Haji Agus Salim ya, yang menjadikan peribahasa Arab ya sebagai sumber redaksional dari sila keempat ya. Peribahasa Arab itu adalah Ra'sul Hikmah al-Masyurah gitu Mas Sukron. Bisa ditatat ini, kalau Mas Sukron seorang ustadz atau kiai kan perlu juga ini bahasa Arab ini. Apalagi Muhammadiyah ya kan. Ra'sul Hikmah al-Masyurah, mahkota kebijaksanaan adalah musyawarah. Jadi di dalam Ra'sul Hikmah al-Masyurah ini ada dua kata kan yang masuk di dalam sila keempat. Apa itu? Hikmah dan musyawarah. Jadi mahkota hikmah, mahkota kebijaksanaan adalah musyawarah gitu. Nah, balik lagi ke Bung Karno ya. Nah, tetapi demokrasi yang seperti apa kan gitu kan? Ya demokrasi yang tidak hanya memenuhi hak-hak politik, tetapi juga memenuhi hak-hak sosial ekonomi. Oleh karena itu, sila selanjutnya adalah kesejahteraan sosial. Di dalam pidato 1 Juni, ya, Bung Karno menjelaskan kesejahteraan sosial ini dalam konteks penjelasan politik, ya. Dalam konteks penjelasan politik, kalau kita baca ya di dalam pidato 1 Juni itu, ya, Kok nggak kedengeran, Mas? Oke, ya. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau kita baca di dalam pidato 1 Juni itu ya, Bung Karno menjelaskan sila kesejahteraan sosial itu dalam konteks diskursus politik ya. Beliau menjelaskan ya, kesejahteraan sosial itu artinya apa? Artinya bahwa sistem demokrasi yang kita ingin bangun itu adalah demokrasi yang tidak hanya memenuhi hak politik tetapi juga hak sosial ekonomi. Ya, karena demokrasi politik itu adalah bagian dari diktator Van Het kapitalisme. Sedang demokrasi kita mengarah kepada kesejahteraan sosial. Jadi ini istilah Bung Karno ini menarik nih. Demokrasi politik adalah diktator Van Het kapitalisme. Jadi diktator kapitalisme. Jadi kalau kita mendirikan demokrasi, membangun sistem demokrasi, tetapi hanya memenuhi hak sipil dan politik, ya, hak sipol, ya, maka kita sama saja mendirikan diktator kapitalisme gitu. Jadi nggak ada baiknya. Justru sebaliknya, ya kata Bung Karno, kita lalu hanya mengganti kolonialisme politik, ya, yang yang dilakukan oleh militer, ya, menjadi kolonialisme kapitalisme kan gitu kan. Karena demokrasi politik itu hanya akan menstabilkan kapitalisme gitu. Nah, sedangkan demokrasi yang ingin kita wujudkan adalah demokrasi sosial atau sosiodemokrasi, ya, yang tidak hanya memenuhi hak-hak politik tetapi juga hak-hak ekonomi. Jadi di dalam pidato 1 Juni Bung Karno menjelaskan sila kesejahteraan sosial itu tidak dalam konteks teori-teori kesejahteraan sosial, melainkan dalam konteks teori-teori demokrasi gitu Mas Sukron. Nah, penjelasan keadilan sosial, sila keadilan sosial sebagai bagian dari konsep-konsep
sosial ekonomi itu beliau lakukan pada tahun 58 ya di dalam kursus Pancasila yang diadakan oleh beliau di Istana Negara Bogor gitu. Nah, di dalam sesi itu kan beliau kursus Pancasila kayak gini Mas, setiap bulan ya, setiap bulan. Nah, di dalam sila menjelaskan sila kelima ya, itu beliau menjelaskan sosialisme Indonesia. Jadi kalau ingin membaca pemikiran Bung Karno tentang keadilan sosial, ya sila keadilan sosial, silahkan teman-teman baca dari pidato beliau di dalam kursus Pancasila tahun 58 sesi sila keadilan sosial, karena di dalamnya beliau menjelaskan tentang sosialisme Indonesia sebagai inti dari keadilan sosial di dalam Pancasila tersebut. Nah, selanjutnya sila kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa, Mas Sukron ya. Jadi semua nilai di atas ya, kesejahteraan, mufakat, internasionalisme dan kebangsaan itu dibangun di atas kultur masyarakat Indonesia yang berketuhanan gitu. Sedangkan kultur ketuhanan dari masyarakat Nusantara itu adalah kultur ketuhanan yang berkebudayaan. Berkebudayaan ini artinya apa? Nah, ini yang perlu kita clearkan ini karena banyak yang salah paham ya. Gagal paham lalu kemudian main seenaknya ngakimin gitu ya. Nah, dalam konteks ini perlu kita clearkan ya dua hal yang mendasar Mas ya. Yang pertama adalah ya bahwa sila ketuhanan yang digagas oleh Bung Karno untuk pertama kali bukanlah ketuhanan yang berkebudayaan, melainkan ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan teman-teman baca itu ya, pidato 1 Juni ya. Di dalam paragraf pertama ya Bung Karno tidak langsung menyatakan sila kelima atau prinsip kelima dari Pancasila adalah ketuhanan yang berkebudayaan, bukan. Ya, melainkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sampai kemudian Bung Karno menggunakan kata takwa gitu ya. Marilah kita sebagai orang Indonesia ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Artinya apa? Ini takwanya orang Muhammadiyah gitu maksudnya Mas. Artinya ketuhanannya orang Muhammadiyah yang tidak berbeda dengan Nahdlatul Ulama, yang tidak berbeda dengan Front Pembela Islam, yang tidak berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia, yang tidak berbeda dengan Ikhwanul Muslimin. Kan gitu. Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esanya Bung Karno itu adalah ketuhanan seorang Muslim. Kan gitu kan. Itu loh. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya penggagas ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Ya, adapun Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, Tengku Hasan, Profesor Kasman Singodimejo yang pada tanggal 18 Agustus pagi hari dinegosiasi atau diajak ngopi oleh Bung Hatta untuk menghapus ya kan ketuhanan menjalankan syariat Islam dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebatas mengafirmasi itu kan konsep ketuhanan yang Maha Esa yang pada tanggal 1 Juni itu sudah digagas oleh Insinyur Soekarno gitu loh. Ya kan, kalau kita baca misalnya ya di dalam pidato ada beberapa tokoh di sidang BPUPK ya yang bicara tentang ketuhanan dan agama ya. Ada tiga orang ya sebelum Bung Karno ya. Yang pertama adalah kiainya Mas Sukron ini ya, Ki Bagus Hadikusumo ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah ya. Yang Bung Karno juga. Iya, ini sebelum Bung Karno ini. Bung Karno kan kiai kita juga, Mas. Iya. Sebelum Bung Karno. Yang kedua adalah Bung Hatta ya. Bung Hatta pidato tanggal 30 Mei. Yang ketiga Mr. Supomo ya, pidato tanggal 31 Mei. Ya, ketiga tokoh ini sama-sama bicara tentang agama dan negara. Ya, tetapi tidak secara spesifik ya mengusulkan ketuhanan sebagai bagian dari dasar negara. Kalau Ki Bagus ya
Ki Bagus mengusulkan Islam sebagai dasar negara kan, tapi Islamnya yang demokratik, Islamnya yang nasionalistik, gitu. Bukan Islam kafahnya Hizbut Tahrir Indonesia itu kan gitu. Itu. Nah, Bung Hatta juga bicara tentang agama dan negara. Ini kita masuk ke Bung Hatta ya. Kita masuk sedikit ke Bung Hatta ya. Di dalam 30 Mei, tanggal 30 Mei 45 itu ya, Bung Hatta bicara tentang agama dan negara, Mas Ukron ya, dan beliau mengkritik kelompok Islam yang mengusulkan Islam sebagai negara atau mengusulkan negara Islam gitu. Kata Bung Hatta, saudara-saudara yang mengusulkan negara Islam ini sebenarnya mengidap bias paradigmatik hubungan agama dan negara ala Katolik gitu, Mas. Ini bukan pandangan saya loh ya. Jangan dimasukkan ke pidana ini. Ya. Jadi kata Bung Hatta, kelompok saudara-saudara kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam ini sebenarnya mengidap bias paradigmatik hubungan antara agama dan negara menurut gereja gitu. Di Eropa ya, abad yang kita kenal dengan abad ke-8 gitu ya. Nah, di Eropa abad ke-8 ini maksudnya ya definisi kajian filsafat ya. Kita juga tidak punya hak untuk menghakimi bahwa ketika gereja itu memiliki kekuatan politik itu menjadi bagian dari kegelapan ya. Itu adalah ini perspektif teman-teman libertarian ini ya, yang menganggap politik agama itu selalu uncivilized gitu. Tapi oke lah, Bung Hatta menggunakan konsep ini ya untuk menyatakan bahwa berbeda nih antara Islam dengan Katolik ya. Kalau Katolik karena memiliki konsep tentang kependetaan ya, maka gereja itu ya menjadi institusi negara gitu, Mas. Gereja itu ya merupakan institusi politik gitu. Maka tidak heran kalau negara sebagai gereja, ini Bung Hatta ini, setelah Bung Hatta ya. Kalau stat ya atau negara sebagai gereja itu lalu berebut umat dengan negara sebagai negara gitu. Karena sebelum negara modern ini lahir ya, gereja itu sudah menjadi negara gitu. Jadi di dalam tradisi Katolik ya, kata Bung Hatta, ya agama itu lalu kemudian melahirkan otoritas politik yang bersifat negara sentris gitu ya. Nah, ini yang tidak ada di dalam tradisi Islam ya. Islam tidak mengenal kependetaan ya, sehingga kemudian dia tidak melahirkan otoritas politik sebagaimana otoritas negara. Ya, Islam kata Bung Hatta ya paling banter itu menjadi bagian dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat ya, yang secara diferensiatif itu berbeda dengan otoritas negara. Jadi kalau menggunakan teori-teori sosiologi modern, Mas, itu pemikiran Bung Hatta itu kita sebut sebagai pola diferensiatif atas agama dan negara ya, yang berbeda dengan pola separatis ya atas agama dan negara. Jadi ada separasi ya yang diwakili oleh teori-teori sekularisasi yang memisahkan agama dan negara ya, pemisahan agama dan negara. Ada juga teori-teori integratif ya yang menyatukan agama dan negara. Nah, Bung Hatta ini di dalam pidato 30 Mei itu mengusulkan titik tengah antara separasi dan integrasi. Apa itu diferensiasi? Gitu. Diferensiasi itu artinya pembedaan. Ya. Secara normatif teologis ya, ketuhanan sebagai bagian dari nilai-nilai agama itu menjadi bagian dari dasar negara. Tetapi agama tidak lalu menjadi negara kan gitu kan dalam konteks Pancasila. Oleh karena itu yang terjadi di Indonesia itu adalah pemisahan antara atau pembedaan antara urusan negara dengan urusan agama gitu. Nah, meskipun bicara tentang agama dan negara ya,
Bung Hatta tidak mengusulkan ketuhanan sebagai bagian dari dasar negara. Demikian juga dengan Mr. Supomo tanggal 31 Mei 45 yang menanggapi pidato Bung Hatta itu ya dengan sikap setuju ya. Kata Mr. Supomo, saya sepakat dengan pandangan Tuan Hatta yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara, karena negara nasional yang kita dirikan ini bukanlah negara yang areligius, bukanlah negara yang sekuler, melainkan negara yang berdasarkan nilai-nilai luhur yang juga dimuliakan oleh agama. Nah, tetapi hanya Bung Karno lah tanggal 1 Juni yang secara eksplisit ya kan mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai bagian dari gagasannya tentang dasar negara. Ya, dan inilah yang membuat pidatonya menjadi satu-satunya pidato yang diterima oleh dua kelompok besar itu, Mas. Gitu. Yakni kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kenapa? Bagi kelompok Islam, ketuhanan menjadi bagian dari dasar negara ini melegakan, ya kan? Kenapa? Ya karena ketuhanan itu menjadi nilai fundamental dari agama. Artinya apa? Meskipun agama tidak menjadi dasar negara, tetapi nilai fundamental dari agama, yakni ketuhanan, ternyata diusulkan oleh Bung Karno menjadi bagian dari dasar negara. Gitu. Demikian juga pandangan Bung Karno ini juga melegakan kelompok nasionalis. Kenapa? Karena ketuhanan yang diusulkan oleh Bung Karno ini bukan ketuhanan versi satu agama, melainkan ketuhanan sebagai prinsip-prinsip universal dari semua agama, sehingga kemudian di dalam ketuhanan ini tidak ada doktrin agama yang dijadikan sebagai dasar negara. Misalnya, di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini tidak ada syariah Islam, ya kan, versi Piagam Jakarta, atau tauhid misalnya ya. Tauhid, misalnya tauhid sebagai teologi Islam itu dijadikan sebagai dasar negara. Tidak seperti itu. Yang ditawarkan Bung Karno adalah nilai-nilai ketuhanan secara umum yang bersifat inklusif, sehingga akhirnya diterima juga oleh kelompok nasionalis. Jadi bahkan misalnya seorang Kiai As'ad Said Ali ya, mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara ya, mantan Waketum PBNU ya, di dalam bukunya Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa yang terbit tahun 2009 ya, itu ya di halaman sekian ya, kalau apal halamannya juga ini nanti dimarahin Mas Sukron ya. Beliau justru menegaskan bahwa ya karena ide ketuhanan inilah itu akhirnya pidato Bung Karno itu menjadi satu-satunya pidato yang diterima oleh kedua kelompok yang bersitegang. Dan oleh karena itulah Ketua BPUPK Dr. Rajiman Widyo Diningrat merekomendasikan atau menetapkan pidato Bung Karno itu sebagai bahan dasar bagi rapat panitia 8 yang menyusun dasar negara. Lalu gimana dengan ketuhanan yang berkebudayaan itu? Ya kan, ketuhanan yang berkebudayaan ya disampaikan Bung Karno di paragraf selanjutnya untuk menjelaskan cara kita bertuhan yang Maha Esa itu gitu. Jadi caranya bagaimana kita bertuhan itu ya, caranya dengan secara beradab, berkebudayaan ya. Jadi Bung Karno itu ya menyamakan antara kebudayaan, keadaban ya, hormat menghormati gitu. Jadi yang dimaksud ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah ketuhanan yang saling menghormati. Sebatas itu gitu ya. Ini pernah saya tulis di Republika ya Mas ya. Jadi sebatas itu ya. Bukan seperti gagasan-gagasan nyentrik ya ala kami Mas, ala wong NO ya. Ya, misalnya Islam Nusantara ya kan, yang memang mendasarkan wacana keagamaan itu ya pada wacana-wacana kebudayaan gitu. Jadi ketuhanan yang berkebudayaan ini bukanlah Islam berkebudayaannya Islam Nusantara, bukan itu. Gitu. Bung Karno tidak memaksudkan itu. Ya, Bung Karno sebatas ya memaknai, mengartikan ketuhanan yang berkebudayaan itu sebagai ketuhanan yang
hormat menghormati, sebatas itu saja. Gitu ya. Meskipun misalnya di dalam kursus Pancasila ya tentang sila ketuhanan ya Bung Karno mencoba membuat analisa kultural atas umat beragama dalam bertuhan ya. Itu beliau mengembangkan analisa kultural ya, evolusi kebudayaan masyarakat Indonesia di dalam bertuhan, itu Bung Karno jelaskan itu. Menarik sebenarnya. Tetapi yang dimaksud Bung Karno bukanlah sinkretisme antara ketuhanan dengan kebudayaan. Nah ini adalah pokok-pokok pikiran Bung Karno ya. Terakhir tentang Bung Karno, ini udah jam 9 lewat ya. Terakhir Mas sedikit ya, nanti kita sedikit mengupas Bung Hatta ya. Nah, kenapa kemudian saya menyebut pemikiran Pancasila Soekarno ini dengan istilah sosiosentris, Mas ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita kembali kepada rumusan gagasan Bung Karno di dalam 1 Juni itu kan ada Pancasila, Trisila, dan Ekasila ya. Nah, Pancasila adalah 5 sila, Trisila adalah 3 sila yang merupakan perasan dari Pancasila, Ekasila adalah 1 sila yang merupakan perasan dari Trisila dan Pancasila. Nah, kalau kita lihat di dalam Trisila ya, Trisila itu kan berisi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Nah, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme, sila kebangsaan yang dipraktekkan secara sosius. Sosius itu artinya masyarakat. Masyarakat itu artinya didasarkan pada kepedulian atas ketertindasan masyarakat akibat kolonialisme dan kapitalisme. Itu definisi Bung Karno ya, tentang sosio di dalam sosionasionalisme. Demikian juga sosiodemokrasi itu adalah demokrasi, sila demokrasi yang diamalkan melalui sila kesejahteraan sosial. Artinya apa? Demokrasi yang kita bangun berdasarkan kesadaran kita atas ketertindasan struktural yang dialami oleh masyarakat gitu Mas. Nah, ketuhanan yang Maha Esa juga sebenarnya menyimpan prinsip sosio-religius gitu Mas. Ini sosio-religius ini sebenarnya imbuhan dari Kang Yudi Latif ya di dalam membaca Trisila ya. Jadi Bung Karno kan tidak menggunakan istilah sosio-religius ya, tapi Kang Yudi Latif sebagai penafsir Pancasila Bung Karno ya, itu mengimbuhi memaknai prinsip ketuhanan yang Maha Esa di dalam Trisila Bung Karno dengan istilah sosio-religius ya, untuk menyamakan dengan sosiodemokrasi dan sosionasionalisme. Sosio-religius itu apa? Ya itu tadi, ya ketuhanan yang diamalkan dalam kerangka kesadaran kita terhadap ketertindasan masyarakat akibat kapitalisme dan kolonialisme. Artinya apa? Artinya Pancasila ini bukan ideologi yang bersifat negara sentris, Mas Sukron, ya, melainkan sosiosentris. Sosiosentris ini artinya ya Pancasila merupakan ideologi yang bermuara pada ya sila kelima kan gitu, keadilan sosial. Gitu. Jadi cita-cita Pancasila ini bukan hanya untuk menjadi dasar bagi negara, ya, melainkan ya menjadi dasar bagi, kalau istilah Kiai saya, Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur, ya Pancasila ini adalah ideologi yang ingin membantu, ingin mewujudkan struktur masyarakat berkeadilan, gitu Mas. Gitu. Kenapa? Karena sila kelima ujung dari Pancasila adalah keadilan sosial. Gitu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini bukan dasar negara yang bersifat negara sentris. Negara sentris itu artinya ya dasar negara ini adalah dasarnya negara saja gitu. Dasarnya negara saja, bukan. Ya, dalam konstruksi Bung Karno, ya kan, sejak awal beliau merumuskan dasar dari negara itu, ya, dasar negara kita ini tujuannya bukan untuk mendasari negara saja, tetapi untuk mendasari tujuan dari negara itu. Gitu kan. Apa tujuan dari negara itu? Keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial? Ya struktur masyarakat yang adil gitu. Jadi masyarakat. Gitu.
Jadi Pancasila adalah ideologi masyarakat, ya, ideologi sosiosentris, ideologi yang menjadikan keadilan sosial itu sebagai pusat dari nilai-nilainya. Ya, kesejahteraan sosial itu menjadi pusat dari nilai-nilainya. Nah, ini yang berbeda dengan terutama pemahaman kita selama ini terhadap Pancasila yang bersifat negara sentris gitu, Mas. Pancasila selama ini hanya kita kuatkan dalam konteks penguatan negara, ya, bukan dalam konteks perwujudan tujuan dari bernegara. Nah, ini adalah menurut saya ya substansi yang paling mendasar dari pemikiran Pancasila Soekarno yang sayangnya belum banyak difahami oleh masyarakat gitu ya. Nah, terakhir lalu bagaimana dengan pandangan Bung Hatta tentang Pancasila ya? Di dalam buku ini ya, Bung Hatta berbeda dengan Bung Karno ya. Titik pendekatannya tidak sosiosentrisme melainkan teosentrisme ya. Karena Bung Hatta berangkat dari ketuhanan sebagai sila pertama ya. Jadi kalau Bung Karno kan sebagai pemikir Pancasila Pancasila resmi gitu kan, sampai Pancasila resmi kan gitu. Nah, Bung Hatta ini adalah pemikir Pancasila yang sudah resmi. Sehingga kemudian titik berangkatnya adalah sila ketuhanan sebagai sila pertama, sehingga kemudian beliau menjelaskan sila-sila di bawahnya itu dalam kerangka sila ketuhanan. Itu saja sebenarnya pemikiran Bung Hatta itu. Jadi artinya apa? Artinya ketuhanan sebagai sila pertama bagi Bung Hatta ini adalah kalau istilah filsafat itu causa prima gitu ya, causa prima bagi sila-sila di bawahnya. Gitu. Ketuhanan itu lalu menyinari, menjadi sumber bagi kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sehingga kemudian kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu adalah cara kita sebagai manusia untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Memang pemikiran Bung Hatta ini sangat strategis, Mas, terutama untuk mengcounter ya pandangan-pandangan yang menganggap Pancasila sebagai tauhid, Pancasila sebagai ideologi sekuler gitu. Saya kira seperti itu, Mas. Karena waktu sudah melebihi ya, sehingga sayang kita tidak bisa melanjutkan terlebih dalam ya pemikiran Bung Hatta ini. Mungkin nanti kita akan singgung di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, saya kira sudah lebih dari 1 jam paparan dari Mas Arief tadi. Kita agak telat memulai diskusinya, tapi cukup panjang pemaparan disampaikan oleh Mas Arief. Saya kira jelas ya keterlibatan Bung Hatta atas Pancasila berbeda dengan tokoh bangsa sebelumnya yang kita bahas, yaitu Yamin, yang kecenderungannya lebih mendistorsi pemikiran Bung Karno, tapi Bung Hatta ini lebih menguatkan, menjelaskan apa yang kemudian menjadi pikiran Bung Karno tentang Pancasila tersebut. Saya kira dalam sesi pertama barangkali ada yang mau bertanya, kita buka 3 penanya. Bisa melalui mikrofon atau menulis dengan chat. Kami persilakan. Silakan yang mau bertanya atau memberikan tanggapan atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Arief. Jika tidak ada, saya kira ini Mas Arief ya, langsung nanti ditambahkan closing statement, kemudian kita simpulkan, kita tutup Mas Arief. Oke, nggak ada. Tapi kita tunggu dulu sebentar Mas Arief, barangkali kita tanyakan lagi karena partisipannya memang semakin turun ini. Tadi ada 13 paling banyak, tapi
sekarang menjadi 9 begitu ya. Siap. Ini sekaligus nanti memberikan rekomendasi Mas Arief untuk tema berikutnya gitu. Tema diskusi berikutnya gitu. Saya kira tidak ada, Mas Arief. Cukup Ini ya. kita Oke. Tapi saya pengen ini, Mas Arief. Tadi Mas Arief menyampaikan Silakan. bahwa ini Pancasila ini adalah upaya ide pribadinya Bung Karno yang kemudian bisa dipertahankan dalam sidang BPUPK sampai PPKI begitu ya. Tapi kenapa kemudian Bung Karno merelakan struktur urutan-urutannya itu berubah begitu ya? Andai kemudian Bung Karno mampu mempertahankan sila pertama itu adalah kebangsaan, saya kira itu luar biasa perfect ya, dan saya kira bagus seperti kemudian yang disampaikan oleh Mas Arief tadi begitu ya. Karena kalau kita lihat alurnya ya, tanggal 1 Juni pidato Bung Karno, kemudian Bung Karno mempidatokan 5 sila tadi yang menempatkan ketuhanan itu pada sila terakhir gitu, yang kemudian banyak dicibir orang sekarang, dan kemudian rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni oleh Panitia 9 sampai PPKI tahun tanggal 18 Agustus. Nah ini kan saya kira sampai kemudian menimbulkan perdebatan yang panjang ya di Piagam Jakarta itu. Sehingga final pada tanggal 18 itu. Bagaimana penjelasan itu, Mas Arief? Ya, pertama kita yang perlu kita pahami adalah ya Bung Karno ini di dalam konteks nasionalisme atau persatuan ini beliau bukan hanya seorang pemikir dan ideolog, Mas, tetapi juga seorang praktisi gitu ya. Jadi praktisi persatuan gitu. Oleh karena itu, apapun akan beliau lakukan agar persatuan itu tercapai. Ya, terutama dalam konteks ini adalah persatuan untuk menyepakati Pancasila gitu. Jadi inilah yang perlu kita lihat ya. Jadi bukan dalam konteks detail urutan nilai-nilai itu ya, tetapi dalam konteks Bung Karno sebagai seorang nasionalis gitu. Seorang nasionalis artinya seorang penganjur atau ya penganjur persatuan. Jadi pada 1 Juni ketika beliau menjadikan kebangsaan sebagai sila pertama, ya itu beliau berposisi sebagai seorang pemikir ya yang bersikap teoritik kayak gitu. Tetapi pada tanggal 22 Juni sampai ke sekarang gitu ya, sampai selanjutnya, beliau tidak hanya menjadi pemikir kebangsaan, tetapi praktisi kebangsaan. Gitu. Untuk praktisi kebangsaan, ya kan, dalam konteks menciptakan persatuan bagi tercapainya konsensus nasional. Gitu. Nah, artinya apa? Ya, di sini kemudian ada kompromi kan gitu kan, ada yang dikompromikan. Ada idealisme yang harus dikorbankan. Ya kalau kita sering dengar misalnya pemilahan beliau antara asas, strategi, dan taktik, ya kan. Selama strategi dan taktik itu tidak mengingkari asas, ya tidak apa-apa, kan gitu kan. Strategi itu bisa kita ubah gitu. Selama menghilangkan nilai-nilai kebangsaan, ya kan? Maka ya reposisi itu ya tidak apa-apa, dibiarkan oleh Bung Karno kan gitu kan, karena kebangsaan tetap menjadi sila ketiga kan gitu kan di dalam reposisi itu yang pertama ya kan. Yang kedua juga
ya tidak apa-apalah kalau kemudian urutannya itu posisinya diubah, asalkan ya temanya tetap mengacu kepada ide saya, kan gitu kan, pikir Bung Karno kan. Ya, ya bolehlah itu, silakan diotak-atik posisinya, yang penting jangan keluar dari 5 ide saya, kan gitu kan Mas. Nah, saking pedulinya Bung Karno terhadap nilai-nilai persatuan itu, kan beliau sampai menjadi ya karena posisinya sebagai ketua kan, dan ketua di situ sebagai penengah antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis yang dalam komposisi panitia 9 itu sudah diseimbangkan kan Mas, kan gitu kan. Ya, ini kan 4-4 kepedulian Bung Karno ya. banget, kepedulian Bung Karno banget ini gitu. Nah, kepedulian itu juga ditunjukkan dengan kesepakatannya dengan 7 kata syariat Islam itu, sampai kemudian di sidang itu juga beliau di dalam laporannya sebagai ketua panitia 9 kan memperjuangkan 7 kata piagam Jakarta itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka semata-mata syariat Islamnya ya, tetapi dalam rangka agar itu Pancasila itu disepakati oleh kelompok Islam yang merupakan menjadi bagian ya dari kekuatan para pendiri bangsa itu gitu. Nah, ini yang juga banyak belum difahami, terutama oleh kelompok Islamis ya, yang menganggap Bung Karno itu anti syariah Islam gitu. Sampai-sampai kan di dalam dekret Presiden 59 kan juga Bung Karno menegaskan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwahi dan menjadi bagian dari satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila kan gitu kan. Nah, itu Mas, itu pertama ya. Yang kedua sebenarnya kan Bung Karno menurut saya nggak ikhlas-ikhlas amat gitu. Nggak ikhlas-ikhlas amat. Kenapa? Karena di dalam penjelasannya tentang Pancasila di kursus Pancasila tahun 58 itu, Bung Karno tetap menjadikan kebangsaan sebagai sila kedua, Mas. Gitu. Bukan kemanusiaan ya. Jadi kalau jenengan silakan lihat ya di dalam pidato-pidato beliau ya, itu selalu kalau menyebutkan Pancasila, pertama ketuhanan, kedua kebangsaan, ketiga kemanusiaan, keempat kerakyatan, kelima keadilan sosial. Ya, tidak pernah beliau ketuhanan kemanusiaan gitu. Jadi mungkin ini sikap beliau yang dalam tanda petik bukan tidak ikhlas, bukan ya, tapi konsisten ya dengan paradigma nasionalistiknya gitu. Karena memang kalau mau menjelaskan sosionasionalisme itu kan bukan kemanusiaan yang berkebangsaan kan, tapi kebangsaan yang berkemanusiaan. Sehingga kemudian kebangsaan itu menjadi variabel utama yang menjelaskan kemanusiaan. Seperti itu, Mas. Baik. Syukran. Baik, saya mungkin kasih kesempatan lagi, barangkali ada yang mau bertanya begitu. Kalau enggak, segera akan kita tutup. Di chat ada pertanyaan dari Pak Eron, Mas. Tapi saya udah jadiin co-host juga. Kalau mau bicara interaktif bisa langsung di-unmute. Ya, saya kira ada pertanyaan ini ya. Satu, Mas Arif saya bacakan. Boleh saya bertanya kepada Mas Arif, sebagai pencetus Pancasila, bagaimana pada saat masa revolusi, Bung Karno menggabungkan antara nasionalisme dengan komunis? Yang setahu saya komunis itu bertentangan dengan Pancasila. Nah ini agak, ini Mas Arif, sebetulnya ini masuk pendiskusian yang kemarin ya jawabannya, tapi ini nggak apa-apa Mas Arif kasih penjelasan supaya tercerahkan. Saya kira begitu Mas Arif. Mohon silakan Mas Arif. Ya memang ini dua hal yang berbeda ya, antara pemikiran dengan terutama praktek politik ya Mas ya. Secara pemikiran ya komunisme itu tidak ada di dalam Pancasila. Bahkan Marxisme juga tidak ada di dalam Pancasila. Bahkan sosialisme ansih itu juga tidak ada di dalam Pancasila. Yang ada adalah sosial demokrasi atau sosdem ya, yang merupakan bagian dari sosialisme revisionis ya, bukan sosialisme radikal gitu. Sosialisme yang dibangun melalui demokrasi gitu ya. Nah,
Yang kedua soal praktek politik ya. Memang apa namanya? Ini kan terkait dengan kekuatan PKI pada saat itu sebagai kalau nggak salah partai keempat terbesar ya, pemenang pemilu 55 ya, yang apa namanya mau tidak mau memang menjadi bagian dari kekuatan politik yang ada. Nah, artinya apa? Artinya pemahaman pembacaan kita terhadap PKI itu juga harus kita letakkan dalam konteks tahun itu gitu, Mas. Dalam konteks tahun itu, bukan dalam konteks sekarang ya, ketika PKI itu sudah menjadi partai terlarang ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua hal ini kita letakkan dalam konteks ya posisi Bung Karno sebagai pemimpin negara dunia ketiga yang memosisikan dirinya vis-a-vis dengan Amerika gitu. Jadi Bung Karno ini memang pemimpin kiri gitu. Pemimpin kiri karena beliau ya semua hampir 90% pendiri bangsa kita itu kiri gitu. Kenapa? Yang dilawan itu kan Belanda. Yang dilawan kan kapitalisme. Kan gitu kan. Jadi kalau nggak kiri ya nggak masuk akal gitu. Karena yang menjajah kita adalah kapitalisme. Bahkan ya Hos Cokro Aminoto ya seorang pemimpin Islam itu juga kemudian mengawinkan antara Islam dan sosialisme ya kan. Misalnya di kalangan pesantren tradisionalis Kiai Wahab Hasbullah ya itu sejak awal juga mengakrabkan ya dengan pemikiran-pemikiran fikih yang bersifat maqasidus syar'i yang bersifat sosialistik dan sebagainya. Nah, jadi memang posisi kenapa kemudian Bung Karno mengakomodir PKI ya menjadi bagian dari Nasakom yaitu sebagai upaya beliau untuk memosisikan diri vis-a-vis dengan kekuatan imperialisme, terutama Amerika dalam konteks perang dingin pada saat itu. Gitu. Nah, tetapi hubungan Bung Karno dengan PKI ini sebenarnya hubungan yang dansa gengsi ya, sebenarnya ya. Dansa gengsi itu artinya pada satu sisi kedua kekuatan itu juga saling mengoreksi atau bahkan saling mengalahkan. Ya. Misalnya itu tadi Harlah Pancasila pada tahun 64 itu juga dilatar belakangi oleh kemarahan Bung Karno terhadap PKI, terutama terhadap Aidit dan Aidit yang ingin mengganti Pancasila ya. Aidit menyatakan bahwa kalau persatuan nasional itu sudah bisa kita wujudkan, maka Pancasila tidak perlu kita perjuangkan atau Pancasila tidak kita perlukan lagi gitu. Mendengar hal itu maka Bung Karno kemudian marah lalu mulai tahun 64 ya memperingati 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Banyak diplomasi politik yang dilakukan Bung Karno untuk menunjukkan bahwa PKI itu sebenarnya sudah tunduk dengan Pancasila gitu. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi ya. Misalnya ya tuduhan dari Muhammad Nasir yang menyatakan PKI ingin mengganti sila ketuhanan dengan kebebasan beragama itu juga tidak tepat, Mas. Tidak tepat gitu. Karena memang PKI sendiri tidak secara eksplisit ya ingin mengubah sila ketuhanan menjadi kebebasan beragama. Ya, yang dilakukan oleh PKI pada sidang konstituante itu adalah menulis satu bab gitu ya di dalam pokok pikirannya yang menyatakan bahwa dibutuhkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Tetapi ya seperti itulah. Nah, tetapi memang yang perlu kita catat adalah Trisila itu berbeda dengan Nasakom gitu. Ya, Trisila itu berbeda dengan Nasakom. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ya, Islam, nasionalisme dan sosialisme ya itu berbeda dengan Islam, nasionalisme dan PKI gitu. Ini dua hal yang berbeda yang menurut saya perlu kita baca dengan jernih. Seperti itu, Mas. Baik, Mas, saya kira kalau saya kok lebih berpandangan misalnya mengidentikan Bung Karno itu PKI itu upaya
disukarnoisasi juga seperti pembahasan kita yang kemarin saya kira, Mas. Iya betul. Karena Bung Karno sendiri pun dalam bukunya sering menyampaikan bahwa yang begini kok dikatakan komunis begitu. Iya Karena betul. Bung Karno ketika di penjara di Bencui tahun 29 itu, Bung Karno kan menyampaikan bahwa saya ini Islamnya juga Islam Cokro, ya. Islam Cokro itu Islam Muhammadiyah, begitu saya sampaikan. Bahwa yang begini masa kemudian kita dituduh komunis begitu. Beliau sampaikan begitu. Maka sangat tidak pas jika kemudian menuduh Bung Karno itu adalah bahagian atau yang dekat dengan komunis. Ada pernyataan dari Bang Nur Kozim Agam, Soekarno tidak Islam amat, itu ngawur. Nah, ini benar ini. Karena sesungguhnya Bung Karno itu adalah sangat Islam taat begitu, karena ngajinya pun di rumahnya Cokro dan menjadi santri intilannya Kiai Dahlan. Dan tahun 38 menjadi Dewan Pengajaran Muhammadiyah di Bengkulen. Di Konsul Muhammadiyah Bengkulen. Artinya keislaman Bung Karno itu luar biasa. Bahkan kita menyebut Bung Karno itu adalah tokoh pembaru Islam di Indonesia. Bahkan ketika di Muhammadiyah pun Bung Karno juga banyak mengkritik tentang kebiasaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Itulah kepedulian Bung Karno terhadap Islam, saya kira. Demikian Mas Arief, saya kira kita cukupkan sekian. Kita lanjut dalam diskusi dalam seri keempat periode yang akan datang. Nanti kita tentukan, mohon Mas Arief nanti kasih masukan usulan tema yang akan kita bicarakan dalam seri berikutnya begitu ya. Berikutnya kita akan bicara tentang manusia Pancasila, perspektif Bung Karno dan Pak Harto. Oh baik. Baik, terima kasih Mas Arief atas waktunya dan kesempatannya. Kita akan tutup ya. Terima kasih para partisipan. Mudah-mudahan akan kita adakan dalam waktu dekat diskusi kita berikutnya. Dan harapan kita tentu kita akan terus mengikuti Zoom ini untuk kita memperkaya hasanah keilmuan kita tentang Pancasila dan Bung Karno. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.